Shalom saudara-saudara, Sabat Shalom. Kita kembali lagi berada pada kebaktian di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur, kita harus lakukan ini. Walaupun sendiri, kita harus lakukan. Kita akan mulai firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat kembali menghadap hadirat Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Engkau berfirman kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, bukakan Tuhan rahasia-rahasia tentang Engkau Tuhan. Sehingga kami mengerti dan kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Urapi secara khusus kami semua, dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu juga Tuhan. Dan Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Itu diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita tidak membacanya karena nanti kita akan membaca sedikit demi sedikit dari ayat-ayat ini. Saudaraku, ini perumpamaan anak yang hilang ini adalah tentang seorang bapak yang mempunyai dua anak. Satu yang bungsu dan yang satu lagi yang sulung. Dan ini berhubungan dengan orang-orang Farisi yang bersungut-sungut dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa. Seperti pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Tuhan Yesus makan bersama-sama mereka. Jadi mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan ini. Nah saudaraku, perumpamaan ini sebetulnya ada hubungannya dengan perumpamaan domba yang hilang. Dan juga ada hubungan dengan dirham yang hilang. Dan kita akan lihat, yang pertama kita lihat si anak bungsu. Anak bungsu ini dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan bapaknya. Dan ini menunjukkan kepada anak Tuhan yang mundur, yang ikut dunia, anak-anak Tuhan yang tidak ada persekutuan yang erat dengan Bapa di surga. Mengapa orang mundur? Orang mundur yang pertama karena mereka ingin jalan sendiri. Mereka tidak mau diatur-atur, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sehingga kalau kita baca di dalam Lukas 15 ini ayat 11 dan 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dan kalau kita lihat bahwa anak bungsu ini adalah orang yang ingin jalan sendiri. Dia tidak mau ada di rumah Bapa. Ini adalah lambang dari orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan
kita memberontak kepada Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku, ini dinyatakan Yesus mengambil semua kesalahan kita, sebuah kejahatan kita, yaitu pemberontakan kita di ayat 5 mengatakan. Dan juga kita diberikan keselamatan, padahal kita memberontak. Lalu kita juga dikatakan di dalam ayat 6 bahwa kejahatan kita itu diambil oleh Yesus. Kita seperti domba, masing-masing kita menuruti jalannya sendiri. Saudaraku, itu orang yang ingin jalan sendiri. Lalu mengapa orang mundur dari Tuhan? Yang kedua, karena hatinya kosong. Tidak ada Allah di dalam hatinya. Karena hubungan dengan Allah terputus. Maka dia mencari kesenangan dunia, tetapi dunia tidak memuaskan dia. Kalau kita lihat ayat 13 dan 14 dari Lukas 15 tadi. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi berarti bahwa dia mencari kesenangan dunia. Dia ingin mengisi kekosongannya dengan kesenangan dunia. Tetapi dunia tidak bisa memenuhi itu. Karena kosong itu diciptakan oleh Allah. Karena Allah sendiri yang harus ada di dalam hatinya. Nah, anak yang bungsu ini juga adalah orang mundur. Mengapa? Karena dia ingin lebih memuaskan diri. Sehingga dia terperosok menjadi hidup yang tidak benar. Dia ingin memuaskan diri. Kita lihat di dalam ayat 15 dan 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, saudaraku, kalau di tempat orang-orang Yahudi, itu makanan babi itu dari kacang, dari kulit-kulit kacang. Dan dia ingin makan, tapi juga orang tidak kasih dia. Saudaraku, dia ingin tadinya memuaskan daging, dia lakukan itu jauh dari Tuhan. Dan ternyata dia akhirnya hidup dalam keadaan melarat. Nah, saudaraku, kalau kita lihat anak bungsu ini menolak rumah Bapa. Anak bungsu ini menolak kasih Bapa. Anak bungsu ini menolak hati Bapa. Dan anak bungsu ini menolak Bapa itu sendiri. Dia tidak bisa tunggu sampai bapaknya meninggal. Penolakan besar-besaran. Hati Bapa sedih. Hati Bapa hancur.
Saudaraku, tahukah saudara, kalau kita mundur dari Tuhan, hati Tuhan sedih. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak akrab, hati Tuhan sedih. Saudaraku, kalau ini menolak, dia menolak rumah Bapa, menolak kasih Bapa, menolak Bapa. Menolak dalam bahasa ini perjanjian baru, dalam bahasa Gerika atau Yunani adalah zanah. Zanah itu artinya ditolak. Jadi kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah zanah. Artinya itu ditolak, disepak, mengenyampingkan, meninggalkan, membuang. Itu arti zanah, dan kata itu yang dipakai Tuhan Yesus. Ini menyakiti hati Tuhan. Karena dia menolak, karena dia egois. Dan dia minta bagian dia. Harusnya bagian itu diberikan kalau orang tuanya meninggal. Tetapi orang tua masih hidup. Dan biasanya anak yang sulung itu mendapat 2/3 bagian. Dan anak bungsu mendapat 1/3 bagian. Nah, kalau kita lihat lagi lanjut di dalam ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudaraku, ini dia menyadari keadaannya. Menyadari keadaannya itu kata lain kalau di dalam terjemahan yang asli itu akal sehatnya kembali. Dia bisa sadar. Tadinya dia tidak ingat sama sekali keadaan itu. Tapi sekarang dia menyadari. Saudaraku, kalau domba itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan 100 domba, yang satu hilang. Lalu si gembala mencari yang satu itu, meninggalkan yang 99. Lalu kalau dirham, seorang perempuan yang memiliki 10 dirham, 1 dirham hilang. Dia mencarinya, dia cari sampai dapat. Kalau kita lihat, domba dicari, dirham dicari. Tetapi waktu anak yang hilang, kenapa Bapak tidak pergi dan cari? Itu karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kita manusia diberi kehendak bebas. Kita manusia diberi kebebasan untuk memilih. Kita harus menentukan pilihan sendiri bahwa saya mau balik. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau ada hubungan kembali yang akrab dengan Tuhan. Itu kita harus mengatakannya sendiri. Kita harus bikin satu komitmen sendiri. Bapa menunggu. Saudara tahu di dalam Alkitab ini dikatakan, Bapa itu tidak tunggu di rumah. Bapa itu tunggu di ujung kampung. Di ujung daripada daerah itu. Karena begitu anak itu dari jauh saja, Bapa itu sudah tahu. Itu anaknya. Saudaraku, Allah mau kita memilih dia. Memilih dia kembali kepada Bapa. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang, marilah kepadaku. Saudaraku, Allah menunggu kita.
Allah tunggu. Kalau sekarang kita mundur, kalau sekarang kita jauh dari Tuhan, kita yang harus mengambil keputusan. Aku akan kembali kepada Tuhan. Kita harus menyadari keadaan kita. Sama seperti si anak bungsu ini, menyadari keadaannya. Nah, saudaraku, hubungan antara anak dan bapa adalah hubungan kasih mengasihi. Bagaimana bapak mengasihi anak, mengasihi anak bungsu dan mengasihi anak yang sulung. Nah, saudaraku, itu sebabnya mari kita perhatikan hidup kita. Kalau memang kita dalam keadaan mundur dari Tuhan, inilah kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Nah, anak yang hilang ini akhirnya kehilangan segala-galanya. Anak muda ini dia pergi dengan bangga, tetapi dia memiliki uang, dia ingin hidup jauh dari bapa, tetapi dia kehilangan semuanya. Kekayaan, dia kehilangan teman-temannya, lingkungan, tidak ada orang yang perhatikan dia lagi. Keluarga juga hilang karena dia yang meninggalkan keluarga, bahkan kelaparan datang. Saudaraku, kita lihat pada mulanya dia merasa oke. Ada banyak orang yang tetap merasa oke walaupun jauh dari Tuhan. Coba kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 17. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, kadang-kadang kita begitu. Kita pikir saya baik-baik saja, saya jauh dari Tuhan, saya tidak membutuhkan itu. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya saudara melarat, miskin, buta, telanjang di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, itu sebabnya mari kita lihat diri kita. Anak ini kita baca dulu. Waktu dia menyadari keadaannya, kemudian dia berpikir begini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh dari bapanya, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudaraku, ini di dalam tradisi Yahudi, yaitu apabila anak ini berontak dan pergi dari rumah dan membuat kesalahan, maka kalau dia kembali, dia tidak bisa diterima sebagai anak. Tetapi dia harus bekerja di rumah itu sebagai hamba selama hidupnya. Itu tradisi dari Yahudi. Dan itu sebabnya anak bungsu ini berpikir demikian. Lebih baik aku balik kepada Bapakku dan aku tidak minta jadi anak, tapi aku jadi hamba. Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana hati Bapa. Sebab
yang Tuhan Yesus ingin ajarkan lewat perumpamaan ini adalah hati Bapa. Keadaan kita bagaimanapun buruknya keadaan kita, tapi coba kita lihat hati Bapa di dalam perumpamaan ini. Saudaraku, Bapa ini kaya. Kita lihat Bapa ini kaya. Dia punya hamba-hamba. Dia punya ada ladang, dia punya, bahkan dia memberikan jubah yang terbaik, cincin, dan juga sepatu. Sebetulnya zaman dulu nggak ada sepatu, tetapi kasut, ya. Nah, dia berikan semua. Dia bikin pesta, potong anak lembu tambun, dan ini menunjukkan Bapa itu kaya. Saudara tahu Bapa di surga, dia kaya. Dia yang mensupport semua berkat yang ada di bumi. Mau orang yang bukan anak Tuhan atau orang yang memang anak Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Berkat itu dari Bapa di surga. Nah, saudaraku, kita lihat tentang Bapa. Kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan perumpamaan ini. Bapa ini penuh belas kasihan. Dia penuh belas kasihan melihat kita orang yang berdosa. Berapa kali dikatakan di dalam Alkitab bahwa Bapa itu melihat kita seperti domba-domba yang tersesat, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bapa ini sangat memperhatikan kita. Coba kita lihat di dalam Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tahukah saudara, Tuhan Yesus melihat kita. Kadang-kadang Tuhan melihat kita lelah, letih, lesu, seperti domba yang tidak ada gembala, tersesat. Saudaraku, Tuhan punya hati penuh belas kasihan kepada kita. Yang kedua, Bapa ini memberikan jubah yang terbaik. Coba kita baca dulu. Maka bangkitlah ia dan pergi. Oh, sudah. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudaraku, ini diberikan jubah yang terbaik. Jubah ini adalah lambang jubah kebenaran. Saudaraku, coba saudara lihat bahwa anak bungsu ini, dia datang dalam keadaan kotor. Dia datang tidak ada sepatu. Karena dia sudah lebih rendah dari hamba.
Keadaannya sudah sangat melarat. Tetapi Bapak itu mengambil jubah yang terbaik. Lalu membungkus dia. Jubah kebenaran itu dibungkuskan. Begitu juga kepada kita. Kita dibungkus oleh jubah kebenaran. Coba kita lihat itu di dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudaraku, itu yang dilakukan Tuhan. Kita ditutup oleh jubah kebenaran. Sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudaraku, lalu kemudian diberi cincin pada jari. Cincin pada jari itu adalah lambang dari otoritas. Pada waktu kita baca di dalam Alkitab, waktu Haman itu mau membunuh orang-orang Yahudi pada zaman Raja Artasasta, itu dia diberi cincin raja. Cincin raja itu untuk memeteraikan lambang dari otoritas raja. Dan dia bebas lakukan karena dia menerima cincin raja. Nah, itu diberi anak bungsu ini, diberi cincin. Itu lambang otoritas, kembalikan otoritas. Dia diterima kembali di dalam keluarga. Anak itu diangkat lagi menjadi anaknya. Saudaraku, ini luar biasa. Bapak ini, saudaraku, tidak melihat kesalahan anak. Dia mengampuni seperti apa yang Allah lakukan dengan kita. Sejauh timur dari barat, berapa jauhnya? Tidak pernah ketemu. Setinggi langit dari bumi, begitulah dijauhkannya segala kesalahan kita. Sebab dia mengerti siapa kita. Dia tahu bahwa kita ini abu adanya. Kita ini dari tanah liat. Berapa banyak kita menyakiti hati dia. Tapi dia selalu menerima kita kembali. Itu Bapa. Saudaraku, waktu saya renungkan ini. Bapa itu, dia itu tunggu di pinggir dari kampung itu. Saudaraku, dia tunggu anak yang hilang. Waktu anak itu muncul, dia tahu itu anaknya. Dia lari. Itu firman Tuhan katakan, dia berlari ke arah anaknya itu. Lalu dirangkul anaknya itu. Dan dicium anaknya. Saudara tahu berapa kotornya anak itu. Dan dia menjadi penjaga babi. Dia kotor, mungkin bau babi. Tetapi Bapa ini merangkul dan mencium. Nah, kata mencium itu dalam yang dipakai Tuhan Yesus. Itu kata pileo, ada kata pileo. Saudaraku, itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sedangkan kata mencium sendiri adalah philema, berasal dari phileo, mengasihi, phileo. Tetapi Yesus memakai kata phileo. Jadi ada KATA baru phileo. Artinya sedikit berbeda. Artinya cium sungguh-sungguh, cium berulang-ulang. Jadi dia rangkul, dia cium berulang-ulang anak bungsu itu. Saudaraku, bagaimana kasih Tuhan begitu besar. Dia tahu kita kotor. Dia tahu kita berdosa. Tapi lihat, dia menerima kita. Dia peluk kita.
Dia mengerti keadaan kita. Saudaraku, kalau kita lihat, dia yang sambut, dia lari mendapatkan anak itu. Saudaraku, itulah hati Bapa. Tuhan Yesus ingin tunjukkan orang-orang Farisi, mereka bersungut-sungut, bahwa Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa. Dia mendekati, dia berkomunikasi dengan para pemungut cukai, para orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tunjukkan bagaimana hati Bapa kepada orang berdosa. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita kembali kepada Bapa. Kembali kalau hubungan kita tidak akrab dengan Tuhan. Nah, lalu Bapa ini juga memberikan sepatu. Kalau terjemahan Indonesia bilang sepatu, sebetulnya kasut. Nah, sepatu ini adalah lambang dari orang bebas. Pada zaman dulu, budak-budak itu tidak pakai sepatu. Tidak pakai sepatu, mereka pakai kaki telanjang, barefoot. Mereka nggak pakai sepatu. Sepatu hanya diberikan kepada orang yang diangkat. Bukan budak lagi. Orang bebas, yaitu anaknya. Jadi di sini berarti bahwa orang berdosa itu diberi kebebasan oleh Tuhan. Dia bebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dia sangat mengerti keadaan kita. Nah, saudaraku, kita lihat Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8, 31 dan 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudaraku, itu sebabnya bukan hanya datang biasa dengan mulut, tapi kita datang sungguh-sungguh, tenggelam di dalam Tuhan, terbenam sungguh-sungguh dalam Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Saudaraku, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita hanya kulit-kulit saja, itu kulit-kulit saja, itu tidak ada arti apa-apa. Nah, saudaraku, itu sebabnya Bapa ini, dia tunjukkan bagaimana dia mengasihi kita. Saudaraku, lalu kemudian Bapa ini membunuh anak lembu yang tambun dan mengadakan pesta. Mengadakan pesta. Saudaraku, tahukah saudara bahwa untuk kita, Bapa membunuh anaknya sendiri. Yesus, Bapa membunuh anaknya sendiri untuk kita, supaya kita diselamatkan. Kita mungkin belum terlalu dalam mengenal kasih Bapa. Tapi kalau kita terbenam kepada Dia, kalau kita sungguh-sungguh, satu saat kita lebih mengerti tentang kasih Bapa kepada kita. Dia membunuh anaknya sendiri untuk keselamatan kita. Nah, saudaraku, Bapa itu membuat pesta. Pesta bagi orang yang bertobat. Saudaraku, ada pesta di surga. Yesus katakan ini berkali-kali. Pada waktu peristiwa domba yang hilang, itu Tuhan Yesus berkata juga tentang pesta. Demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu Yesus katakan pada waktu domba yang hilang.
Lalu pada waktu dirham yang hilang, Yesus katakan lagi bahwa demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, saudaraku, waktu anak yang hilang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengatakan, Bapa itu tidak mengatakan, anakku yang memberontak. Enggak. Anakku yang pergi meninggalkan rumah. Enggak. Dia katakan, anakku yang sudah mati tadinya, hidup kembali. Anakku yang hilang, ditemukan kembali. Bapa itu menemukan dia di pinggir kampung. Bapa itu yang temukan dia. Saudaraku, hati saya sering tersentuh pada waktu orang-orang bersaksi tentang hidup mereka. Dia katakan bahwa ada kata yang saya senang sekali dengarkan. Bahwa Tuhan Yesus menemukan saya. Tuhan Yesus menemukan saya. Tahukah saudara, kita tidak bisa lihat. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus memang menemukan kita. Mungkin saudara dulu, udah berapa tahun yang lalu, Tuhan Yesus menemukan saudara. Dan dia berlari, dan dia merangkul, dan dia mencium berkali-kali. Itu perkataan yang dipakai Tuhan Yesus. Saudara tahukah saudara bahwa bagaimana kasih Tuhan begitu besar kepada saudara. Kalau saja kita bisa tenggelam di dalam kasih itu dan mengerti, kita tidak akan melepaskan Tuhan Yesus. Kita akan terus melayani dia. Nah saudaraku, lalu kita lihat lagi di dalam anak yang sulung sekarang yang terakhir. Anak yang sulung ini dia berkata dalam ayat 25, anak yang sulung, maka ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah saudaraku, anak sulung ini punya mental budak. Karena dia berkata, bertahun-tahun aku di sini Indonesia berkata melayanimu. Di dalam bahasa Inggris, slave. Aku menjadi budakmu. Dapatkah seorang anak katakan kepada bapaknya, aku menjadi budak karena aku mengerjakan apa yang bapak suruh. Saudaraku, dia mental budak dan dia ingin upah. Karena hanya orang upahan yang minta upah. Dia berkata, bapak tidak pernah kasih anak kambing buat aku. Lalu yang kedua, dia marah. Dia marah sehingga dia katakan kata-kata engkau. Dia katakan kepada Bapa, engkau, kalau dalam bahasa Inggris. Dan
Tapi Bapa menjawab, anakku. Dia katakan engkau begini-begini. Tapi Bapa menjawab, anakku. Lalu dia juga tidak mengatakan, dia mengatakan anak Bapa itu, yaitu si bungsu. Anak Bapa itu. Dia tidak mengatakan adiknya. Tetapi Bapa mengatakan adikmu. Adikmu sudah mati. Tapi dia hidup kembali. Dia sudah hilang. Tapi ditemukan kembali. Lalu dia ada iri hati. Karena dia merasa bahwa kenapa adiknya dapat lembu tambun. Dia tidak. Lalu dia mengatakan, dia meninggikan dirinya. Aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Dia meninggikan dirinya dan dia menjelekkan adiknya. Saudaraku, ini yang dia katakan, bertahun-tahun aku melayanimu. Itu melayani dalam bahasa aslinya adalah duoleu. Duoleu artinya budak. Jadi melayani bukan karena kasih. Saudaraku, sehingga kesimpulan kita adalah ada dua anak yang berbeda, tetapi keduanya hilang. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang di dalam rumah. Mungkin hati-hati kita dengan apakah kita memiliki karakter anak sulung. Kita ada di gereja, kita ada di kebaktian-kebaktian, bahkan melayani Tuhan. Tetapi kita ada perasaan anak sulung. Kita ingin upah, aku lakukan begini Tuhan, apa upahku? Saudaraku, kita harus introspeksi diri. Anak yang hilang itu bagaimana Tuhan, perasaan Tuhan terhadap anak yang hilang. Anak yang bungsu. Bagaimana perasaan Tuhan kepada anak yang sulung. Dua-duanya Bapa itu dengan kasih datang, menghampiri dan menerangkan dengan kasih. Saudaraku, kasih Bapa ini tidak pernah ada batasnya. Kita sekarang belum mengerti banyak tentang kasih Bapa. Tetapi semakin kita dalam Tuhan, kita akan mengerti betapa dalamnya dan lebarnya kasih Bapa itu kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Bapa di surga yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan menunggu kami untuk datang lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan Bapa kepada kami, sehingga kami tahu bahwa kami dikasihi. Kami tahu bahwa kami diingini oleh Bapa di surga. Terima kasih dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan di situasi saat ini. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat. Tuhan, biar Engkau memberkati mereka. Ini yang tinggi pada mereka. Orang-orang yang menderita penyakit karena coronavirus ini. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ikat roh-roh coronavirus.
jalan buat mereka Tuhan. Anak-anak Tuhan. Tapi kalau mereka Tuhan biar mereka lebih bersungguh-sungguh hati untuk datang kepada Tuhan, mendengar perintah Tuhan dan melakukan sehingga mereka diberkati. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menerima separuh cukup dengan keuangan yang hanya separuh, tapi biar mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati mereka. Tuhan ajarlah kami supaya kami lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan ajar kami pada masa yang